Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat Paskah. Kita ada di hari Minggu, tepat 3 hari setelah kita merayakan Jumat Agung di hari Jumat yang lalu. Nah, mari kita buka hati kita. Saya percaya ada pesan Tuhan yang indah sekali di hari raya kita merayakan Paskah ini. Sebelum itu mari kita angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama, angkat suara kita. Oh ralaba ya rama ya rama sandara laba takuria ralaba laba lama 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 lama. Kiara nama ya rama sando. Kinara nama ya lama 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 lama. Inara lama 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 ya rama ya sandi. Kiara laba takara laba 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 laba. Shandara laba takara laba ya nama ya nama. Oh raba ya raba shandara laba takara laba laba laba. Bapa, terima kasih kami boleh hari ini merayakan Paskah. Hamba-Mu Tuhan mengucap syukur karena gereja-Mu sampai detik ini diberkati dan disertai oleh Tuhan. Umat-Mu boleh melewati masa-masa yang boleh kami katakan di tengah pandemi COVID-19 ini, masa yang tidak mudah, masa yang mungkin sukar bagi kebanyakan sebagian besar orang. Tapi kami percaya melewati masa-masa ini Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Sehingga kami boleh berkata, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Paskah turun buat setiap kami di rumah-rumah. Tuhan, di hadirat-Mu kami mau buka hati kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau yang menaruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu ini untuk disampaikan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, umat-Mu di rumah-rumah. Oh Tuhan, yang mengikuti, yang menyaksikan, oh Tuhan, ibadah Paskah ini. Tuhan, urapi mata hati kami, telinga kami untuk mendengar seperti seorang murid. Dan Engkau jamah kami, Engkau menjamah dan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Kisah mengenai Paskah yang sesungguhnya. Bagaimana sesudah Tuhan disalibkan, mati, dikuburkan, maka pada hari yang ketiga ada kisah yang indah dalam Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, ini kisah ya. Yang pertama-tama Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada orang yang pernah bertanya, Pak, di bagian Alkitab lain kan dikatakan ada 3 wanita. Kenapa di sini dibilang cuma 1? Kenapa di Yohanes juga cuma dibilang Maria Magdalena? Nah, saya percaya memang orang yang kemudian menceritakan, saya percaya itu Maria Magdalena. Dan saya yakin pada waktu itu mereka datang, yang lain sudah pulang, tapi mungkin Maria Magdalena tetap tinggal.
Kalau kita baca kisahnya di kitab Yohanes dikatakan Maria itu ketemu Tuhan Yesus. Dan ketika Maria Magdalena menyaksikan itu, dia mengalami pengalaman yang berbeda dari yang dialami yang lain. Karena itu kesaksiannya sangat unik. Markus mencatat ini ya di kitab Injil Markus. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, orang yang pernah dibebaskan oleh Tuhan. Tapi kemudian dia mengasihi Tuhan. Dia mendapatkan perlakuan spesial. Karena dia mengasihi Tuhan, dia merindukan Tuhan. Beda loh saudara. Tuhan tuh bisa memperlakukan Maria Magdalena itu lain dari yang lain. Even murid-murid Tuhan Yesus gak punya pengalaman seperti dia. Pengalaman apa? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria langsung melihat Yesus, ingin memegang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Aku belum pergi kepada Bapa. Maksudnya apa? Jadi Tuhan Yesus ketika dia kuburkan, dia mati, Tuhan turun ke dalam dunia orang mati. Di situ dia mengalahkan maut. Dia merebut kunci kerajaan maut. Dan Tuhan Yesus sesudah itu dia harus naik ke surga. Dia mempersembahkan tubuh kemuliaan. Ya, apa yang dipersembahkannya, tubuh kemuliaan dibawa, dipersembahkan kepada Bapa, penebusan kepada semua umat manusia. Pada waktu dia dari kematiannya untuk dia naik kepada Bapa dalam tubuh kemuliaan, saudara dikasih Tuhan, maka Maria Magdalena jangan nyentuh dulu. Sesudah Tuhan Yesus kemudian kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka boleh sentuh, Thomas sentuh tangan. Tapi pada waktu dia ketemu Maria Magdalena, dia bertemu pada momen itu yang spesial sekali. Seharusnya dia, kalau saya pakai istilah, on the way, dia harus datang menghadap Bapa. Dia harus menjumpai seorang yang sangat mengasihi dia, yang sangat kehilangan, yang sangat merindukan. Saya percaya gak semua orang punya pengalaman demikian. Tapi Maria mendapatkan perlakuan yang spesial. Hanya orang-orang yang menganggap, oh Tuhan Yesus segala-galanya. Kerinduannya kepada Tuhan Yesus melebihi, saya percaya, semua yang lain. Sehingga semua sudah pergi, dia tetap di kubur itu. Dia menangis, dia merasa kehilangan. Dan Tuhan Yesus harus mampir terlebih dahulu untuk menguatkan dia. Bukankah ini special privilege, ya, satu kehormatan yang tidak dialami oleh banyak yang lain, tapi dialami oleh Maria Magdalena yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Apakah saudara sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Saya percaya berkat Paskah, Tuhan itu juga melakukan perkara yang spesial dalam hidup kita. Mari teruskan kisah ini. Kita akan baca ayat 10 dan 11 dari Markus 16 ini. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya, mereka berkumpul masih di kamar loteng. Nah, ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ini murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang lain yang ada, yang menanti-nantikan, yang mereka berdiam selama Sabat itu, mereka kumpul di Yerusalem. Waktu mendengar itu mereka semua tidak percaya. Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak kita katanya sudah ikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri, seringkali kita gak percaya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah ngikut Tuhan Yesus 3 tahun. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lebih daripada 3 tahun. Melihat mujizat perbuatan Tuhan yang besar. Tapi ketika lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, iman mereka mulai kendor. Mereka seperti domba yang tercerai-berai dikatakan. Tapi ketika mereka dengar Tuhan Yesus bangkit, mereka juga tidak langsung percaya dengan iman. Kalau kita baca di bagian yang lain, hanya ada 2 orang yang merespon langsung, Petrus dan Yohanes. Yohanes disebut murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes berlari langsung ke kubur itu. Petrus tentu karena lebih tua, dia lebih lambat sampainya. Yohanes terlebih dahulu sampai dan cuma melongok di pintu melihat kosong, tapi dia tidak berani masuk. Dia tunggu yang lebih tua. Petrus masuk dulu. Saudara, 2 ini yang mereka melihat, menyaksikan
kubur yang kosong. Tapi yang lain tidak meresponi, tetap bersembunyi di tempat mereka. Saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saudara ada di kelompok yang mana? Apakah kita merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kita mengalami perlakuan yang istimewa? Petrus dan Yohanes tercatat sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka juga berdua yang mendapat perlakuan istimewa. Petrus khusus Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tuhan khusus memulihkan hati Petrus. Juga Yohanes pada waktu yang sama mendapatkan pesan yang istimewa. Saudara dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, ukuran sungguh-sungguhnya saya gak bisa ngomong sama saudara. Itu hati kita yang tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Ada berkat Paskah yang spesial buat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara yang spesial. Kita teruskan ayat 12 dan 13, mari kita baca. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini dua murid yang on the way ke Emmaus. Ya, kita bisa baca kisahnya di bagian yang lain dari kitab Injil. Lalu ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Saya sengaja menggarisbawahi, menekankan, ya, kembali menekankan ini. Mereka kembali tidak percaya. Kenapa Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi terus berkali-kali juga Tuhan Yesus membentak atau memarahi murid-murid Tuhan, menegur mereka dan berkata, hai, berapa lama lagi aku bersama engkau, angkatan yang kurang percaya, angkatan yang tidak percaya ini. Padahal mereka udah level murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita murid-murid Tuhan Yesus, kita harus meresponi dengan iman, percaya. Dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka juga gak ngeh. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya pun mereka tidak ngeh. Tadi sudah perhatikan ayat ini. Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuhan Yesus sesudah bangkit dari kematian, Dia bisa menyatakan diri dalam rupa yang berbeda. Mungkin mereka selama ini kenal Tuhan Yesus yang berjubah, bajunya demikian, wajahnya, mungkin rambutnya demikian. Tapi perhatikan, ini ayat ini mencatat pengertian yang baru buat kita semua. Tuhan Yesus bisa menyatakan diri dalam rupa yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan dalam diri rupa yang lain tadi, murid-muridnya gak ngeh. Dua murid ini juga gak ngeh itu Tuhan Yesus. Sampai ketika Tuhan Yesus bersama mereka sampai di Emmaus duduk sama-sama. Tuhan Yesus bercerita tentang firman Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus mulai memecah roti, tiba-tiba dia hilang dari pandangan mereka. Dan mereka kaget, itu Yesus, baru ngeh. Mereka bilang satu sama lain, pantas tadi waktu dia bercerita tentang firman, hati kita berkobar-kobar. Catat kata ini. Adakah saudara dan saya hari-hari berkobar-kobar? Apakah roh kita masih menyala-nyala waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita berada di hadiratnya? Ini juga pesan Paskah buat kita murid-murid Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi angkatan yang tidak percaya. Termasuk juga angkatan yang tidak peka ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Seringkali kita hanya berjalan dengan pikiran kita. Padahal Tuhan mau kita berjalan dalam roh. Karena itu murid-muridnya yang dua tadi bilang, iya pantas. Itu roh kita berkobar-kobar waktu dia menyampaikan firman-Nya. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa hidup dipimpin oleh roh. Sehingga tiap kali Tuhan menyatakan dirinya, kita bukan angkatan yang tidak percaya. Kita bukan masuk kelompok yang tidak percaya. Tapi kita selalu percaya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari lanjutkan, kita akan membaca ayat yang 14 dan ayat ke-14 dulu. 3, 4. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela
ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ia mencela, hati-hati saudara, jangan dicela sama Tuhan. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi angkatan yang seperti Thomas itu yang Tuhan tegur. Percaya hanya karena melihat. Thomas kan berkata sama yang lain, Thomas ini sebagai provokator juga buat yang lain. Sebelum aku lihat tangannya yang berlubang paku ini semua aku masukkan, jadi enggak mungkin aku akan percaya. Sebelum tanganku masuk di lubang di perutnya, aku enggak akan percaya. Apakah kita masuk murid-murid yang demikian? Mujizat, oh Tuhan Yesus bisa bangkitkan, oh Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Sebelum aku lihat aku enggak percaya. Saya mau beritahu saudara, ini hati-hati. Murid-murid Tuhan itu dicela oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Saya berdoa kita tidak jadi murid yang dicela oleh Tuhan karena gak percaya. Tidak percaya karya Roh Kudus. Tidak percaya pekerjaan Tuhan pada era Pentakosta ketiga ini. Berapa banyak kita ketika menghadapi situasi hari-hari ini disebut Pentakosta ketiga, kita juga gak cuma pikiran kita hanya berjalan dalam pikiran, menolak hal-hal yang dari roh. Hati-hati, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus datang segera. Biar kita menjadi murid-murid yang peka akan penyataan Tuhan, suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Menyiapkan diri sedemikian. Mari kita baca ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ayat 15 dan 16 ini sebetulnya bentuk paralel daripada amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19-20. Jadi ini juga bagian seperti amanat Tuhan. Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Itu tugas saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga, tugas ini makin jelas. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injil. Saudara, tanda bahwa kita percaya Tuhan Yesus akan segera datang, ada sense of urgency. Kita ambil bagian, ya. Kita adalah bagian daripada rancangan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau orang mengerti Tuhan segera datang, dia akan lakukan tugas pelayanan ini, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Hari-hari ini biar fokus kita, Tuhan pakai saya memberitakan Injil-Mu pada setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan pakai saya memberitakan Injil seperti murid Tuhan Yesus. Pakai saya Tuhan. Saudara yang punya komunitas tertentu, lingkungan tertentu, ingatkan terus. Berita Injil, berita Jumat Agung, berita Paskah. Sampaikan kabar baik, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan bagi semua orang. Itu tugas Anda dan saya. Tugas kita semua, bukan cuma tugas hamba-hamba Tuhan. Saudara yang punya platform sosial media yang dipakai Tuhan bisa influence lebih besar. Tugas saudara, tanggung jawabmu lebih besar lagi. Jangan main-main. Saya bicara pada generasi ini yang senang dengan sosial media. Untuk apa sosial media? Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkati saudara dengan viewers atau followers yang cukup banyak. Itu Tuhan berikan tanggung jawab buat kita. Bukan untuk kita. Itu untuk memberitakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Semua platform apapun, semua diizinkan Tuhan hari ini untuk mempercepat Injil Tuhan, Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada segala makhluk. Katakan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Katakan amin. Baca ayat 17. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, ini simple, pertanyaan sesuai dengan ayat ini. Ya, jawab jujur. Anda di rumah-rumah,
Jawab jujur pertanyaan ini. Apakah saudara pernah mengusir setan dalam nama Yesus? Simpel aja. Murid Tuhan Yesus akan mengusir setan dalam nama Yesus. Terlalu banyak pekerjaan setan yang merusak. Merusak keluarga, merusak generasi ini. Saudara dikasih Tuhan, kita di pihak mana? Ayo, hari-hari ini kita berkata, saya mau usir setan dalam nama Yesus. Supaya lebih banyak orang yang terbebaskan. Supaya lebih banyak orang yang dibebaskan dari belenggu iblis. Yang mau katakan amin. Yang kedua, siapa yang banyak bicara bahasa roh hari-hari ini? Itu murid. Jelas firman Tuhan berkata, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, berbahasa roh itu kita masuk dalam dimensi yang baru, masuk dalam peperangan rohani, masuk di dalam agendanya Roh Kudus yang sedang bekerja di akhir zaman ini. Karena itu banyak bahasa roh. Ini perintah, bukan sekedar himbauan. Lakukan itu. Saudara, tanpa kita sadari, kita sedang dibawa Tuhan pada program ataupun caranya Roh Kudus untuk mengerjakan karyanya di akhir zaman. Hanya murid-murid yang suka berada di hadirat Tuhan, maka mereka, waktu mereka menyembah Tuhan dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, mereka diberikan penglihatan, penyataan, banyak mujizat, hal-hal yang supranatural Tuhan akan hadapkan, dan kita diberikan kemenangan. Tanda-tanda ajaib terjadi. Ayat 18, baca sama-sama. 3-4. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Haleluya. Sudah lakukan? Ayo lakukan. Ini ayat ini buat semua umat Tuhan, buat semua murid Tuhan. Bukan cuma buat hamba-hamba Tuhan. Kalau ada orang sakit, tumpang tangan, doakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Itu katanya. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta-pendeta. Enggak. Tanda-tanda ini akan menyertai rasul-rasul dan nabi-nabi. Enggak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara masuk yang percaya? Biar kita jadi murid-murid yang percaya. Saya berdoa, di rumah-rumah akan banyak mujizat. Setiap hari saya doa saya ini, Tuhan, berdoa lawatan Roh Kudus-Mu. Di rumah-rumah alami mujizat. Di rumah saudara tetanggamu, rumah orang tuamu, rumah familimu, rumah tante, rumah adik, rumah ponakan. Saya percaya kalau hari ini anak-anak Tuhan bergerak oleh kuasa Roh Kudus, banyak tanda-tanda mujizat akan terjadi di rumah-rumah. Doakan orang yang sakit. Doakan dengan kuasa Tuhan. Bukan sekedar doa mohon, Tuhan kalau boleh sembuhkan ya semua. Memang kita percaya itu. Semua adalah anugerah Tuhan. Tapi Tuhan tuh beri kuasa. Kalau kita baca bagian ini lain. Tuhan tuh seperti membawa kita pada sebuah tugas. Take the authority, ambil otoritas itu. Mari sekarang baca ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katakan amin. Tuhan sudah mengutus kita. Tuhan sudah naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Karena itu saudara, tugas ini diberikan kepada kita. Saudara, kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan tuh menjanjikan kuasa. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita menerima kuasa. Karena itu saudara, mari satukan hati kita. Berapa banyak mau dipakai Tuhan? Berapa banyak mau meresponi, saya ini murid Tuhan. Ayo sama-sama kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Katakan, Dia Tuhan, Dia Tuhan,
Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Amin. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Katakan, setiap lutut bertelut. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus pakai saudara dan saya sebagai murid-murid yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan iman sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Saya mau simpulkan firman yang tadi kita baca. Saya mau simpulkan dalam 3 poin. Bagaimana seharusnya kita meresponi berkat Paskah ini? Yang pertama, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, mengasihi Tuhan itu ukurannya itu saudara yang tahu, Tuhan yang tahu. Ya. Ukurannya itu Tuhan yang tahu. Kita bisa rasakan apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka apa dikatakan? Yang pertama, kita akan mendapat perlakuan spesial. Tadi kita sudah baca ya, kisah tentang Maria Magdalena. Kita akan mendapatkan perlakuan spesial. Berapa banyak? Mau dapat blessing spesial? Mau disembuhkan? Mau keluarga dipulihkan? Apa yang hilang dikembalikan? Mau mendapatkan tuntunan memasuki season yang baru ini? Saudara yang hari-hari sedang bergumul untuk jalan keluar, saudara yang bergumul untuk investasi, mendapat modal yang baru, saudara bergumul untuk sebuah usaha yang baru, Tuhan minta favor dari Tuhan. Sebetulnya rahasianya, ayo hari-hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus itu, berkat itu nanti datang, berkat yang spesial datang. Yang percaya katakan amin. Dan juga yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan lebih mudah untuk percaya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan lebih mudah untuk percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan makin kenal Dia. Kalau sudah mengasihi Tuhan Yesus, sudah akan bisa merasakan. Yohanes itu termasuk murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, berjalan di atas air, semua murid-murid lihat itu hantu. Tapi Yohanes itu murid yang paling dekat sama Tuhan. Dia bilang enggak, bukan hantu, itu Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan diri dalam penyataan yang berbeda, yang lain. Tadi seperti murid-murid Emmaus, enggak peka, enggak tahu ini Tuhan Yesus. Saudara, demikian juga ketika sesudah kebangkitan Yesus, Petrus dan murid-murid yang lain ambil ikan, enggak dapat apa-apa semalaman. Ya, mereka menjala ikan tidak dapat apa-apa. Pagi-pagi tiba-tiba ada yang berseru dari pantai, coba lemparkan jala di sebelah kanan perahumu, niscaya engkau akan mendapat. Orang pikir, siapa sih ini? Begitu mereka nangkap ikan, dapat ikan, orang yang pertama meresponi itu Yohanes, berkata pada Petrus, itu Tuhan. Langsung baru Petrus ngeh, Petrus lompat ke air dan tersungkur di hadapan Yesus. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau berikan berkat spesial. Dan Tuhan juga mau kita menjadi kelompok yang percaya. Ketika penyataan Tuhan dinyatakan, ketika Tuhan muncul, pesan Tuhan muncul dengan cara yang mungkin berbeda dari yang biasanya kita peroleh di waktu-waktu yang lalu. Jangan menolak. Siap, Tuhan saya mau dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk karyamu di akhir zaman ini. Pesan yang kedua dari bacaan kita tadi,
penyataan pribadi Tuhan Yesus tidak pernah kita duga. Nah ini tolong ditayangkan dulu supaya agak lama, supaya saudara sempat untuk screen capture, mau foto pakai handphone saudara juga ya, supaya saudara ingat. Karena itu jangan hidup dengan pikiran, tapi hidup oleh roh. Kalau kita hidup dengan pikiran, kita gak bisa peka ketika Tuhan menyatakan diri dengan cara yang berbeda. Baca firman dalam hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan itu dalam hadirat Tuhan. Saya mendorong saudara baca firman itu jangan untuk pengetahuan kita. Baca firman itu jangan sekedar untuk nambah pengetahuan atau sekedar kejar target. Ya, baca 10 pasal ya, nggak usah dibaca benar-benar serius lah, lewat-lewatin. Gue pernah baca ini, oh gue tahu nih, ini nama-nama lewatin aja, ini ukuran-ukuran nih, nggak perlu lah, apalagi kitab-kitab Taurat gitu. Gue udah pernah baca, lewatin. Saudara, saya percaya kalau kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, nanti lihat kita akan peka, tahu ketika Tuhan menyatakan diri dengan cara yang berbeda. Mengerti? Katakan amin. Dan poin yang ketiga, kebangkitan Kristus itu harus terjadi dalam diri kita. Hari-hari ini kita bukan sekedar merayakan kebangkitan Kristus, kita harus buat kebangkitan itu terjadi dalam diri kita. Ada kebangunan rohani dalam diri kita. Yesus bangkit dalam diri kita. Artinya apa? Karakter Kristus, pribadi Kristus itu nyata dalam diri kita, bangkit. Pribadi yang berintegritas bangkit dalam diri kita. This is the year of integrity. Biar orang lihat Yesus dalam diri saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Biar orang lihat Yesus dalam dirimu. Bangkit. Dan orang yang demikian akan jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Akan jadi saksi Tuhan. Itu akan membuat kita bergerak memberitakan Injil. Saudara akan jadi pemberita Injil yang berani. Karena kita punya karakter Kristus. Membuat kita juga berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus bangkit dalam diri kita, kasihnya, ya, belas kasih Tuhan akan jiwa-jiwa. Itu semua kepribadian Kristus yang bangkit dalam diri kita. Imannya, jiwa yang selalu sukacita, kekuatan, gak pernah kalah, gak pernah lemah, tidak membalas caci maki dengan caci maki, mengampuni, mendoakan, penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itu Kristus yang bangkit dalam diri kita. Saudara, saya akan dipakai. Tanda-tanda dan mujizat kuasa Tuhan akan terjadi dalam diri kita. Saya akan tutup dengan satu ayat emas, termasuk ayat emas sayang ini yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Kita baca sama-sama Filipi 3 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang segera. Saya berdoa saudara dan saya akan diangkat bersama-sama. Akan diangkat. Tapi ada mungkin generasi yang sudah duluan meninggal dunia. Termasuk generasinya Paulus. Dia bilang begini, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa? Mereka yang sudah lebih dahulu mati, meninggal. Mereka yang diangkat, mengalami kebangkitan. Dalam tubuh kemuliaan, mereka akan lebih dahulu diangkat. Lalu seperti Alkitab, kita yang masih hidup kemudian akan diangkat menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Saya hari-hari ini saya tahu tugas dari Tuhan, harus terus memberitakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Di kelompok manakah saudara dan saya berada? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, ini yang Rasul Paulus katakan. Sekali lagi boleh tayangkan ayatnya. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Catat baik-baik. Untuk mengenal Tuhan, saudara dan saya harus banyak di hadirat-Nya, baca firman, berada di hadirat Tuhan. Yang ku kehendaki, Rasul Paulus kan mengenal Dia, mengenal dulu saudara. Jangan minta kuasanya duluan, mengenal dulu.
Kalau kita kenal dia, intim dengan dia, nanti saudara, kuasa itu akan menyertai. Automatically saudara akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam kita. Artinya kita dibangkitkan bersama Kristus. Ada kuasanya yang lahir, dan saudara dan saya akan dipakai jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan saudara. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Katakan, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, dalam Yesus ku percaya. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku jadi pemenang, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari buka kedua tangan kita di rumah-rumah, sudah sembah Tuhan Yesus. Uriara nama yara lama yara lama yara lama lama lama. Sikiara lama takara lama yara lama 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 lama. Inara nama yara lama lama. Shandara lama takara lama lama. Shandara lama. Mari berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan mau kita hari-hari ini banyak berdoa dalam roh. Oh rabasakara lama ya shandara lama takara lama. Mungkin kita tidak mengerti dengan akal budi kita. Yes, gak apa-apa. Lakukan supaya kita lebih peka pada waktu Tuhan menyatakan diri kepada kita. Tuhan, aku berdoa, firman-Mu meteraikan atas setiap umat. Meteraikan. Dan hamba-Mu berdoa kami semua akan makin mengenal Tuhan. Dan kami semua juga akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kami. Tuhan, aku berdoa setiap kami berkat Paskah, yaitu berkat spesial, itu diberikan pada semua jemaat, semua umat-Mu, tidak terkecuali. Semua orang percaya akan mengalami segala yang dijanjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, terima kasih. Engkau meteraikan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Meteraikan ini Tuhan, sehingga kami percaya itu akan mendatangkan mujizat pada setiap kami. Kami makin mengenal Tuhan, kami akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, mari sekarang siapkan roti dan anggur. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kalau sudah tidak ada roti secara khusus ya seperti perjamuan kudus di gereja, sudah bisa siapkan biskuit ataupun roti tawar dan juga minuman berwarna merah pekat begitu ya. Even teh yang tidak pakai gula juga bisa saudara. Ya jadi saudara jangan, waduh Pak saya nggak bisa beli ini, enggak. Yang penting saudara iman saudara, dan itu adalah gambaran. Ya setuju katakan amin. Kita sama-sama mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya berdoa biar perjamuan kudus itu bukan sekedar sebuah rutinitas bagi kita, tapi biar setiap kita waktu melakukan perjamuan kudus kita mengingat akan kasih Tuhan Yesus. Perjamuan kudus khususnya di hari-hari di Minggu Paskah ini, kami terus mengingat akan korban Kristus di kayu salib. Engkau mati di Golgota untuk menanggung dosa dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah untuk menghapus dosa dan kesalahan kami.
Tubuhmu dipecah-pecahkan, mengalami luka-luka sedemikian. Namun Alkitab berkata, oleh bilur-bilurmu itu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karyamu di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rabba Shandara Laba-Laba. Oh Ralaba-Laba. Mari saya ajak saudara dikasih Tuhan. Kita ambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita lakukan dengan iman. Ini bukan sekedar roti. Imani ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Katakan amin. Mari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Saudara pegang cawan ini. Tidak biasanya saya mau ajak saudara menyanyi sambil pegang cawan ini. Saudara, ini adalah darah Yesus. Darah Yesus. Dengan iman, katakan sama-sama saya. Oh, darah Yesus. Oh, darah Yesus. Oh, darah Yesus, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan. Oh, darah Yesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, darah Yesus. Oh, darah Yesus, hapuskan dosaku. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari sekarang kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Angkat ucapan syukur. Oh, katakan, ucapkan dari mulut kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan saudara. Apa yang menjadi permohonanmu? Ada berkat yang spesial bagi orang yang spesial mengasihi Tuhan. Tuhan mau menyatakan dirinya dalam hidupmu lebih lagi. Bagi engkau yang rindu mengenal Tuhan lebih lagi.
Biar kita berkata seperti Rasul Paulus, Tuhan yang kurindukan, ini keinginanku lebih dari apapun. Yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau Tuhan, mengenal Yesus lebih lagi, dan mengenal kuasa kebangkitan. Juga kami beroleh persekutuan dalam penderitaan-Mu. Kami mau hidup kudus, kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Tuhan, hamba berdoa, tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kami yang percaya. Aku lepaskan berkat. Mari angkat kedua tangan saudara berdoa. Hamba melepaskan pengurapan yang khusus. Kuasa Roh-Mu turun atas kami. Buat tanda-tanda mujizat dalam kehidupan jemaat-Mu. Tidak terkecuali orang tua, orang muda, bahkan sampai anak-anak kecil. Tuhan, kuasa-Mu turun atas mereka, sehingga waktu mereka mendoakan orang sakit sembuh. Waktu mereka tumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus nyata atas setiap pribadi. Ada mujizat di rumah-rumah, ada mujizat di toko-toko, di tempat dagang, tempat usaha. Ada mujizat dimanapun anak-anak-Mu bekerja. Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga demi keluarga. Kasih Tuhan Yesus melimpah atas setiap keluarga umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau akan terus menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.